Puji Tuhan kita ada di minggu yang keempat ya. Di bulan Januari. Bulan Januari belum selesai, baru minggu keempat. Kita sudah dipertemukan, kita sudah diperhadapkan dengan situasi-situasi yang baru terjadi. Tentunya itu adalah perubahan-perubahan yang akan kita hadapi ke depan. Tapi kita bersyukur tahun ini kita sudah mendapat visi dari Tuhan yang Tuhan taruh di hati hambanya. Yaitu tahun ini tahun apa Bapak Ibu Saudara? Tahun perubahan. Ya. The year of change. Tahun perubahan. Bukan tahun vaksin, tahun perubahan. Ya. Tahun perubahan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa setiap gereja-gereja visinya selalu berbeda-beda ya? Mungkin Bapak Ibu ada temukan ketika menyaksikan, ketika mendengar visi-visi dari gereja kok berbeda-beda. Karena itulah yang ditaruh di hati hambanya. Apapun visinya itu Bapak Ibu Saudara, saudara tetap melekat kepada sumbernya, kepada Yesus. Amin. Saudara harus melekat kepada Tuhan selaku sumbernya. Saudara bisa tinggal dalam Tuhan dan saudara akan kuat di dalam Tuhan. Apapun visinya saudara, nama Tuhan harus dipermuliakan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan tentang change, yaitu langkah yang kedua. Sebelum saya menyampaikan langkah kedua, saya akan menampilkan dulu TSM-nya yang kemarin sudah kita perkatakan dengan iman. Ya, tahun ini adalah tahun the change, ingat Bapak Ibu ya, tahun perubahan. Akan banyak perubahan. Itu bahasa halusnya, bahasa kasarnya itu akan banyak goncangan. Kita harus siap menghadapinya, persiapkan diri kita, miliki kerohanian yang kuat. Kalau kita memiliki kerohanian yang kuat, kita akan siap, kita enggak kaget akan situasi-situasi yang terjadi ke depan. Masih ingat TSM Bapak Ibu Saudara? Masih ingat ya? Yuk kita sama-sama katakan. Kalau saya katakan trust, Bapak Ibu bacakan saya percaya bahwa Tuhan selanjutnya. Ya. Kalau saya bacakan strong, nanti akan tampil strong, Bapak Ibu bacakan selanjutnya. Semua siap? 2, 3. Trust. Saya percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali di setiap perubahan. Kemudian strong. Saya menjadi kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi setiap perubahan. Mature. Saya menjadi dewasa di dalam Tuhan menghadapi setiap perubahan. Ingat semua. Arti TSM ini Bapak Ibu Saudara, jadikan ini modal bagi kita untuk berjalan di tahun 2021. 2 minggu berturut-turut Bapak Gembala sudah menyampaikan pengajaran mengenai langkah pertama. Bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Yaitu minggu yang kemarin saya untuk mereviewnya, merefresh kembali, yaitu yang minggu lalu, trust. Ya, percaya. Bahwa saya percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali dalam setiap perubahan. Apapun yang terjadi di tahun ini, kita belajar harus tetap percaya kepada Tuhan. Langkahnya, alasan saya percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali, karena kasih setianya yang tidak pernah berubah. Ini yang pengajar minggu kemarin. Kemudian yang kedua, kuasanya yang sanggup mengerjakan segala sesuatu. Itu yang menjadi alasan kenapa kita tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Kuasanya yang sanggup mengerjakan segala sesuatu. Hari ini kita akan masuk langkah kedua, yaitu strong. Saya menjadi kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi setiap perubahan. Jadi bukan hanya sinetron aja yang punya seri, khotbah pun ada serinya. Ya, bukan hanya sinetron Ikatan Cinta yang berseri, khotbah pun berseri. Ya, hari ini kita selesaikan tentang langkah kedua. Saya menjadi kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi setiap perubahan. Selama kita ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara, kita akan dihadapi yang namanya perubahan-perubahan. Dan perubahan itu selalu Tuhan lakukan di dunia ini. Bukan hal yang baru, bukan hal yang sesuatu yang aneh, itu adalah hal yang biasa, yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan perbuat di bawah kolong langit ini Bapak Ibu Saudara. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap perubahan
itu sering Tuhan lakukan di bawah kolong langit ini. Kalau kita menyadari dari sekarang bahwa setiap perubahan, setiap goncangan, setiap ujian, setiap tantangan, the new challenge, tahun ini akan banyak namanya, tantangan, the new challenge dalam hidup kita. Jangan kaget, jangan shock, jangan terkejut. Itu adalah hal yang Tuhan lakukan berulang-ulang di bawah kolong langit di bumi ini. Kenapa? Karena kita masih hidup di bumi yang sifatnya sementara. Kita belum hidup dalam dimensi zona yang kekal. Karena kita masih hidup di bumi ini. Semuanya masih sementara. Semuanya ada waktunya, ada expirednya. Masalah yang saudara hadapi, ada expirednya. Amin. Setiap pergumulan dalam hidup kita, ada waktunya, ada masanya. Kapan dia berakhir, kapan dia harus mulai. Karena kita hidup di bumi yang masih bersifat sementara, maka perubahan-perubahan akan terus kita hadapi. Saya akan memberikan contoh bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab menghadapi perubahan-perubahan. Tetapi mereka kuat di dalam Tuhan, mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka tetap mengasihi Tuhan, dan Tuhan yang memulihkan keadaannya, dan Tuhan yang mengangkat mereka. Karena mereka kuat di dalam perubahan-perubahan. Meskipun perubahan itu, meskipun goncangan itu penuh dengan penderitaan. Gambar yang pertama yaitu Musa. Musa lahir sebagai seorang budak di tanah Mesir. Karena dia pendatang di tanah Mesir, dia lahir sebagai budak. Karena situasi yang tidak memungkinkan dia hidup tengah-tengah keluarganya, dia kemudian dihanyutkan di sungai. Kemudian dia ditemukan oleh putri Firaun. Dan dia mengalami perubahan dari budak menjadi seorang pangeran. Ketika dia sudah menjadi seorang pangeran, dia merasakan dirinya tidak begitu bersukacita. Dia tidak merasa nyaman dengan status pangerannya. Sehingga suatu kali dia berusaha mencoba untuk membela orang Israel dalam perkelahian. Tapi tiba-tiba dia ketahuan bahwa dia pernah membunuh orang Mesir. Sehingga dia lari dalam kehidupannya. Dan dia mengalami perubahan dari seorang pangeran menjadi seorang gembala domba. Ketika dia menjadi seorang gembala domba, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan hidupnya diubah, dia menjadi nabinya Allah. Dia mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupannya. Dia kuat di masa-masa perubahannya. Saudara harus kuat di dalam Tuhan. Ketika menghadapi perubahan-perubahan seperti Musa. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap mencari Tuhan. Tetap tidak meninggalkan Tuhan. Siapa lagi tokoh berikutnya? Ada 3 Bapak Ibu Saudara. Setelah Musa ada Yusuf ya. Ya Yusuf. Yusuf adalah orang yang kuat mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Dia lahir tengah-tengah keluarga dengan adik-beradik yang begitu banyak. Dia anak bungsu waktu itu. Dan dia anak kesayangan dari Yakub, papinya. Dan karena kesayangan, kakak-kakaknya tuh iri dengki dan bermufakat jahat kepada dia. Sehingga dia dijual melalui orang keturunan Ismail. Kemudian dia dibawa ke Mesir. Dia mengalami perubahan Bapak Ibu Saudara. Dia menjadi budak. Dari anak kesayangan menjadi seorang budak. Dia mengalami penderitaan. Dia dituduh memperkosa, masuk dalam penjara, di penjara ditipu. Tapi dia kuat di dalam penderitaannya, dia kuat di dalam perubahannya. Dan Tuhan mengangkat dia menjadi penguasa. Perubahan-perubahan dialami, tapi dia kuat di dalam perubahan itu. Terakhir, ada Ayub. Di Ayub pasal 1 di situ dikatakan, dia orang saleh, orang benar, orang jujur, orang kaya, sultan di zaman itu. Dia mengalami perubahan. Alkitab mengatakan 1 hari saja semua apa yang dia miliki, asetnya, kekayaannya, bahkan anaknya lenyap seketika. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, dia mengalami perubahan. Dia jatuh sakit dari orang kaya menjadi jatuh sakit melarat. Jadi orang kaya kemudian berubah hidupnya menjadi orang yang miskin. Dari yang memiliki segala-galanya tidak memiliki apa-apa. Tetapi dia kuat di dalam penderitaannya, kuat di dalam perubahannya. Dan Tuhan memulihkannya. Di pasal terakhir kalau saudara baca dikatakan di situ, dia semakin diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat. Karena dia setia kuat di dalam perubahan.
Di tahun 2020 banyak perubahan menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa peristiwa yang saya catat Bapak Ibu Saudara. Ada maskapai penerbangan pesawat Singapore Airlines. Pesawat Singapore Airlines ini sebagai maskapai nomor 5, masuk 5 besar terbaik dunia. Tapi karena krisis COVID, mereka harus meng-PHK karyawannya sebanyak 4.300 orang. 4.300 orang harus dipecat, harus di-PHK. Kenapa? Karena merugi. Kemudian di Thailand ada maskapai Thai Airways yang saya baca, dia bangkrut karena rugi. Karena tekor sehingga mereka banting setir, awalnya perusahaan maskapai penerbangan menjadi usaha menjual donat gorengan. Donat gorengan. Maskapai penerbangan karena dia bangkrut, mereka menjual donat gorengan. Dampaknya saudara, kemana-mana. Perubahannya kemana-mana terjadi Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya pernah menonton di TV, ada seorang pilot yang sudah dipecat, dia membuka rumah makan. Dari pekerjaan yang prestis, yang elegan, seorang pilot tiba-tiba dia menjual makanan, dia yang masak. Itu perubahan yang terjadi. Kemudian yang saya baca juga di Indonesia ada beberapa pramugari yang dipecat, yang di PHK, mereka menjual sate untuk mempertahankan hidup. Perubahan tiba-tiba terjadi. Tetapi bagi kita orang percaya Bapak Ibu Saudara, ketika perubahan-perubahan itu terjadi, kita sudah siap menghadapinya. Kenapa? Karena kita terhubung, saudara tersambung, saudara terkonek dengan Tuhan. Jangan kaget ketika perubahan-perubahan itu terjadi, kita harus mempunyai pemikiran yang sama seperti firman Tuhan. Apapun yang terjadi, ketika perubahan itu terjadi, tidak seperti yang kita harapkan, goncangan itu terjadi, tidak seperti yang harapkan. Kita harus tetap percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, ketika ada hal yang tiba-tiba terjadi sepanjang tahun 2021 ini, yang tidak pernah saudara inginkan, harapkan, saudara harus punya pemikiran, Tuhan tetap mengasihi kita. Jangan biarkan pemikiran-pemikiran yang bukan datang dari firman Tuhan. Tuhan ini sepertinya tidak mengasihi saya lagi. Kenapa Tuhan izinkan masa-masa yang sulit? Apakah Tuhan ini menghukum saya? Semuanya itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita meskipun kita sedang menghadapi masa-masa perubahan. Apa alasan saya membangun kehidupan kerohanian yang kuat dalam Tuhan? Slide berikutnya. Apa sih alasan saya harus membangun kehidupan rohani yang kuat di dalam Tuhan? Ini kan langkahnya, langkah kedua. Bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di tahun 2021. Kenapa apa alasan saya membangun kehidupan kerohanian yang kuat dalam Tuhan? Perubahan-perubahan dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan dan ketidakpastian. Kita harus membangun kerohanian kita menjadi kuat supaya kita tetap mengasihi Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, saya harus mempunyai kehidupan kerohanian yang kuat. Saudara harus mempunyai kerohanian yang kuat dalam Tuhan tahun ini. Kalau saudara mempunyai kerohanian yang kuat, ketika perubahan-perubahan itu terjadi, saudara tidak takut. Saudara tidak gelisah. Saudara tetap hidup dalam kepastian. Itu kebenaran firman Tuhan. Sama seperti tahun ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin punya imun tubuh yang kuat, pasti kita jaga tubuh kita. Amin saudara? Saudara makan, minum yang sehat, yang penuh vitamin. Supaya daya tubuh kita tetap terjaga. Imun kita tetap ada. Ya, saudara minum vitamin, ya, makan semuanya yang berprotein, olahraga, ya, supaya tubuh saudara kuat, sehat. Ketika segala virus masuk dalam tubuh kita, saudara, dia akan langsung dibunuh. Kenapa? Karena tubuh kita kuat, daya imun kita kuat, saudara. Begitu juga dengan kekuatan kerohanian kita. Kalau kita memiliki kekuatan kerohanian yang kuat dalam Tuhan, kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi orang yang gelisah, kita tidak menjadi orang yang takut. Yang B, apa alasan saya membangun kehidupan kerohanian yang kuat? Perubahan-perubahan menjadi sarana bagi Allah supaya saya semakin kuat. Perubahan-perubahan terjadi bukan membuat kita semakin lemah, bukan membuat kita semakin kecewa kepada Tuhan, tapi membuat kita semakin kuat, saudara. Sama seperti Ayub dalam 42 ayat 5.
Ayub dalam 42, di slide-nya ada. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Coba kita lihat di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ada di slide-nya. Jadi perubahan-perubahan menjadi sarana bagi Allah supaya kita semakin kuat. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Jadi Ayub ketika dia diizinkan yang namanya penderitaan, dia mengenal Tuhan. Dia mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau di tahun ini saudara, kita mengalami perubahan. Biarkan itu menjadi momen, kesempatan bagi kita untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau saudara mengalami goncangan, seandainya ada dalam pesawat tiba-tiba ada turbulence, goncangan begitu, menabrak awan pesawat yang saudara naiki, apa yang saudara lakukan? Pasti saudara berdoa dan pegang kuat-kuat. Ya kan? Artinya apa? Kita mau semakin kuat ketika ada goncangan itu. Bukan semakin melemahkan. Ya, goncangan itu bukan membuat kita semakin lemah, tapi kita semakin kuat memegang Tuhan, memegang firman-Nya, percaya kepada Tuhan. Sama seperti Ayub, dia berkata, dulu aku tuh mengenal Tuhan dari orang lain. Tuhan itu adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Tapi itu aku dengar dari orang lain. Tapi ketika dia mengalami perubahan, dia berkata, aku mengenal Tuhan. Sama seperti aku berjumpa muka dengan muka. Seperti aku berjumpa dengan seseorang. Dia mengalaminya. Kemudian yang ketiga, perubahan-perubahan menjadi sarana bagi Allah bekerja untuk saya dan di dalam saya supaya saya menjadi lebih maksimal. Tuhan mau kita semakin maksimal ketika perubahan terjadi, saudara. Tuhan mau saudara itu semakin sempurna. Tuhan mau saudara itu semakin bertumbuh. Karakter saudara semakin bertumbuh seperti karakter Kristus. Amin. Cara merespon saudara sama seperti respon Yesus. Amin. Cara berpikir saudara seperti Kristus. Saudara semakin lebih dimaksimalkan oleh Tuhan. Ternyata saudara dan saya ini bisa dibentuk seperti Kristus. Izinkan perubahan-perubahan itu supaya kita lebih maksimal lagi di dalam Tuhan. Efesus 4 ayat 15 berkata. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi itu punya goal, punya tujuan saudara. Bukan hanya datang saja, berlalu saja, tapi bagi Tuhan dia ada tujuan. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi ketika perubahan itu terjadi, saudara harus bertumbuh. Kemana? Ke arah Kristus, bukan yang ke lain. Seperti Kristus. Karakter saudara, cara berpikir saudara seperti Kristus, respon dalam menghadapi masalah seperti Kristus, tidak mudah menyerah, tidak mudah takut, gelisah. Saudara semakin bertumbuh ke arah Kristus. Semakin maksimal artinya saudara semakin disempurnakan seperti Kristus. Sehingga saudara semakin bermanfaat, berdampak dalam kehidupan saudara. Ya, saudara adalah orang-orang luar biasa. Amin. Buktinya apa? Di tengah pandemi ini, saudara memilih untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saudara keluar dari zona nyaman, zona aman. Orang berpikir orang pergi ke gereja itu orang bodoh. Apa? Karena mereka berpikir cari penyakit katanya. Tapi kita datang beribadah karena kita punya hikmat. Artinya apa? Kita perlu Tuhan. Di saat-saat ini kita perlu Tuhan. Ya kan? Orang yang beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini adalah orang-orang yang berani bayar harga. Dia keluar dari zona amannya. Sama seperti saudara. Lebih baik aman di rumah orang bilang. Tidak perlu beribadah. Berlibur ke pantai, ke mall. Tapi saudara bayar harga. Saudara luar biasa. Sarang he. Ya, di tengah-tengah pandemi ini saudara ya tetap memuji, tetap menyembah Tuhan. Tidak meninggalkan persekutuan. Bahkan saudara tetap menantikan Tuhan di tengah-tengah kondisi sama seperti ini Bapak Ibu Saudara. Malahan saudara tetap menabur di pekerjaan Tuhan.
saudara orang luar biasa dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengizinkan diri kita untuk lemah di tengah-tengah perubahan. Semua yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Berikutnya, perubahan-perubahan yang Allah kerjakan adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan punya tujuan tadi. Ya, bukannya sekedar datang berlalu, tapi Tuhan punya goal, Tuhan punya tujuan untuk memuliakan namanya. Sama seperti Yusuf yang tadi kita saksikan, perubahan-perubahan yang dialami dari anak kesayangan, kemudian dijual, mengalami penderitaan, setia kuat, dia diangkat oleh Tuhan. Dan dia berkata kepada kakak-kakaknya ketika dia sudah berjumpa dengan kakaknya, aku ini kalian jual ya. Bukan kalian boleh mereka-reka yang jahat tentang aku. Tapi Allahku mereka-reka yang baik tentang aku. Bukan kalian yang membawa aku ke Mesir, tapi Tuhan yang membawa aku ke Mesir. Supaya apa? Supaya rencana yang besar itu tergenapi. Artinya apa? Yusuf bisa melihat bahwa Tuhan yang bekerja di balik semuanya ini. Itu artinya apa ibu saudara? Di tengah situasi apapun seperti saat ini, perubahan yang terjadi, Tuhan punya tujuan untuk kemuliaan namanya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segalanya, saudara. Di tahun ini dia sanggup melakukan segalanya. Saudara percaya bahwa di tahun ini saudara akan diberkati? Amin. Percaya saudara, segala hal dapat dia lakukan. Yang tidak pernah kita pikir dia bisa perbuat. Di tahun ini apakah ada penderitaan? Ada. Di tahun ini apakah ada berkat? Ada, saudara. Di tahun ini adakah pertolongan? Ada. Di tahun ini adakah menangnya mujizat? Ada, saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Bapak Ibu mendengar mengikuti berita nasional di minggu-minggu ini, Presiden Republik Indonesia telah memilih calon Kapolri yang terbaru. Karena Kapolri yang lama akan pensiun. Dan Tuhan melakukan suatu perubahan di bangsa ini. Calon Kapolri yang terbaru nanti, dia tuh berasal dari kalangan Kristen. Dipersoalkan kemarin, diperdebatkan, menjadi kontroversial. Kenapa orang Kristen bisa memimpin di tubuh Kapolri? Artinya apa? Tuhan bisa melakukan segala perubahan untuk kemuliaan namanya. Meskipun orang persoalkan imannya sama seperti saudara. Dipersoalkan imannya. Kenapa orang Kristen? Apakah tidak ada yang lain lebih baik? Itu artinya Tuhan sedang mengerjakan perubahan untuk kemuliaan namanya. Ya, dia bisa melakukannya untuk kemuliaan namanya. Itu menjadi angin segar bagi Bapak Ibu Saudara yang bekerja. Yang di pemerintahan, di kepolisian, di tentara. Dulu orang berbicara menjadi orang Kristen itu susah. Dapat jabatan, susah naik pangkat, susah dipromosi. Tapi lewat peristiwa perubahan ini, kita bisa melihat bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil untuk melakukan perubahan untuk kemuliaan namanya. Amin saudara, yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Berikutnya bagaimana rahasianya kita memiliki kekuatan. Ini penting. Bagaimana sih rahasianya kita memiliki kekuatan? Beli obat kuat Pak. Bukan. Rahasia yang pertama untuk kita memiliki kekuatan. Poin pertama, menjadi kuat. Karena kita bersekutu dengan Tuhan. Nah ini dia. Bersekutu dengan Tuhan. Apa sih bersekutu itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Bersekutu. Bersekutu itu artinya saudara datang ke gereja setiap hari. Memuji menyembah Tuhan. Bahkan saudara bawa bantal tidur di gereja. Apakah itu bersekutu? Bukan. Itu bukan bersekutu. Apakah bersekutu saudara kemana-mana bawa Alkitab? Ke Indomaret saudara bawa Alkitab. Angkat tinggi-tinggi. Kenapa? Saya bersekutu. Apakah bersekutu saudara bawa salib yang panjangnya 6 meter? Saya bawa. Sampai nonton bioskop pun saudara bawa salib itu. Jemaat GB Mercy bersekutu. Bersekutu artinya saudara bersatu dengan Tuhan. Catat Bapak Ibu Saudara. Jadi bersekutu artinya saudara bersatu dengan Tuhan. Kita buka di Efesus 1:6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10 ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya.
Atau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ada slide-nya kalau tidak salah. Oh ya, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan. Karena kalian bersatu dengan Tuhan. Kalau saudara bersatu dengan Tuhan, saudara akan mengalami kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan berikan itu saudara. Kekuatan itu kepada saudara. Karena dampaknya dari saudara bersekutu, bersatu dengan Tuhan. Yaitu kekuatan tahun ini. Saudara harus punya yang namanya hubungan dengan Tuhan. Amin. Saudara harus punya hubungan. Saudara harus punya relationship. Bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya saudara tuh terkonek. Menyatu dengan Tuhan. Sama seperti handphone saudara. Ketika saudara mau mengecas supaya power baterainya itu bisa bertambah, saudara harus satukan dengan listrik supaya dia bisa bertambah. Begitu juga baterainya bisa bertambah saudara. Begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Saudara harus terkonek dengan Tuhan supaya saudara bisa mengalami kekuatan yang sumbernya dari Tuhan. Menjadi kuat adalah kehendak Tuhan. Slide berikutnya. Kenapa kita harus bersekutu dengan Tuhan? Ya, karena menjadi kuat itu kehendak Tuhan. Tuhan mau kita kuat. Tuhan tidak mau pribadi kita masing-masing menjadi pribadi yang lemah. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang kuat. Karena kalau kita kuat, kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah digoyahkan. Kalau kita menjadi orang yang lemah, kita mudah dikalahkan, diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kata hendaklah kamu kuat dari firman Tuhan yang tadi. Dalam bahasa aslinya yaitu itu adalah kalimat pasif, artinya dia hanya diam. Jadi hendaklah kamu kuat itu memposisikan dirinya bahwa dia pasif. Artinya dia diam, tidak berbuat apa-apa. Tapi bentuknya continue, terus menerus dan sebuah keharusan. Jadi kekuatan, jadi kuat itu adalah sebuah keharusan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Untuk terus dipertahankan. Artinya kekuatan itu yang datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Artinya Allah lah yang aktif memberikan kekuatan itu. Jadi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan itu yang aktif. Aktifnya dia memberikan kekuatan kepada kita. Terus menerus sama seperti saudara hari ini. Ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, saudara diberikan kekuatan dari Tuhan. Terus menerus. Sehingga saudara tidak menjadi orang yang lemah. Dan pertahankan saudara. Kalau hari ini saudara kuat, besok kuat enggak? Harus kuat kata firman Tuhan. Karena itu sebuah keharusan. Kalau hari Senin kuat, hari Selasa harus kuat. Harus kuat karena itu sebuah keharusan. Karena saudara bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari saudara harus kuat karena saudara bersekutu dengan Tuhan. Melalui bersekutu atau bersatu dengan Tuhan, maka Tuhan akan terus menerus melimpahkan kekuatannya kepada kita. Allah lah yang menguatkan kita, atau dalam hubungan dengan Tuhanlah seseorang bisa dan seharusnya ia menjadi kuat. Selanjutnya menjadi kuat karena tinggal dalam Tuhan. Kita harus tinggal dalam Tuhan di tahun ini saudara. Karena kalau kita keluar dari Tuhan, kita mengizinkan memberikan diri kita menjadi orang yang lemah. Perintah agar menjadi kuat bisa terlaksana dengan adanya kekuatan dari Tuhan yang didapat karena bersekutu dengan Yesus Kristus. Kalau saudara tinggal dalam Tuhan, saudara akan tetap kuat. Buka di Yohanes 15 ayat 4. Saya harus cepat supaya cepat selesai. Tinggallah di dalam aku. Nah, Tuhan mengajak tuh, tinggal dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Jadi Tuhan tuh bisa tinggal di dalam kita kalau kita tinggal lebih dulu di dalam Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dalam dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita harus tinggal dalam Tuhan di tahun ini. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya, tinggal dalam Tuhan. Supaya saudara mengalami yang namanya kekuatan yang terus menerus dari Tuhan setiap hari. Supaya saudara tidak lemah
Di hari Selasa lemah, Rabu lemah, Kamis lemah. Tapi kalau saudara terkonek dengan Tuhan setiap hari saudara akan mengalami kekuatan yang terus menerus dari Tuhan. Karena itu sebuah ajakan dari Tuhan. Hendaklah kita kuat. Kemudian slide berikutnya, setiap kali mengalami kelemahan merupakan tanda untuk tinggal di dalam Tuhan. Kita masih bisa lemah? Bisa ya? Apa tandanya kalau kita lemah? Contohnya Bapak Ibu bekerja sepanjang hari, dari pagi, siang, malam, bekerja begitu. Kemudian capek, ingin tidur, ingin istirahat gitu. Tapi ketika saudara mau tidur, saudara tidak bisa tidur. Kenapa? Karena pikiran dikuasai yang namanya ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Itu artinya kita mengalami yang namanya fase kelemahan. Kalau kita sudah mengalami tanda-tanda seperti itu, cepat-cepat tinggal dalam Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, itu tandanya saudara. Cepat-cepat saudara tinggal dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara kuat kembali. Ada alarmnya, ada kodenya, ada tandanya Bapak Ibu Saudara. Sama seperti listrik yang di rumah Bapak Ibu Saudara, yang berlangganan token listrik. Kalau pulsanya mau habis dia berbunyi kan saudara? Tit, tit, warna merah. Nah, itu tandanya itu saudara. Sebentar lagi rumah kita akan meledak. Akan padam listriknya. Kalau kita isi pulsa, dia akan hidup kembali saudara. Nah, itulah kode, tandanya alarm. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengalami yang namanya lemah, tidak bisa bersyukur, tidak ada sukacita lagi, tidak ada keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan, itu artinya kita sudah mulai lemah. Cepat-cepat tinggal dalam Tuhan. Cepat-cepat bersekutu dengan Tuhan supaya kita menerima kekuatan kembali dari Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, jika tidak mencari kekuatan di dalam Tuhan, maka kita akan mencari kekuatan di luar Tuhan. Manusia kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, pasti dia mengandalkan yang lain. Dan itu adalah terkutuk kata firman Tuhan. Sesuatu yang ilegal, sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Andalkan Tuhan di tahun ini saudara. Jangan mengandalkan yang lain. Dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Saya harus cepat Bapak Ibu Saudara. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau hati kita menjauh dari Tuhan, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang tersebut. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Dia seperti pohon yang ada di padang gurun, yang ada di padang belantara. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Selanjutnya, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Di tahun ini saudara, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan orang-orang pintar, jangan mengandalkan dukun-dukun, jangan mengandalkan loya-loya, andalkan Tuhan di tahun ini. Ya, amin. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, artinya kita tetap mengandalkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Selanjutnya, bagaimana caranya kita bersekutu atau bersatu dengan Tuhan? Slide berikutnya. Bagaimana caranya kita bersekutu? Berdoa. Ya, di awal tahun Bapak Gembala sudah menyampaikan, tahun ini harus lebih banyak-banyak berzikir, berdoa. Harus lebih banyak-banyak berdoa di tahun ini. Karena perubahan goncangan akan terus terjadi. Saya bertanya, berdoa itu mudah atau susah? Mudah kan? Tidak sulit saudara. Tuhan itu memerintahkan kita semuanya yang bisa kita lakukan. Dia tidak akan memerintahkan yang tidak bisa kita lakukan. Berdoa karena itu mudah, lakukan saudara. Karena apa? Karena itu sebuah kebenaran. Berdoa dalam kehidupan saudara. Ngomong dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Talking dengan Tuhan. Tuhan, aku lemah. Beri aku kekuatan. Saudara ngomong dengan Tuhan. Tuhan berkati warungku, tokoku. Sehingga aku bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ngomong dengan Tuhan saudara. Berdoa dengan Tuhan.
Tuhan, aku tidak bergairah lagi untuk memuji-Mu. Aku tidak bersemangat lagi membaca firman. Ngomong dengan Tuhan. Biar dia berikan kekuatan yang baru. Berbicara dengan Tuhan. Seperti saudara berbicara dengan pasangan saudara. Seperti saudara berbicara dengan orang lain. Lewat doa kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Ya, tahun ini harus lebih banyak berdoa. Supaya kita kuat kerohanian kita. 2 hari kemarin di Manado itu terjadi yang namanya banjir dan tanah longsor. Itu hal yang baru. Sebelum-sebelumnya di Sumedang ada longsor, kemudian di Kalimantan Selatan ada banjir, kemudian di Sulawesi Barat ada gempa bumi, dan sebelum itu ada pesawat yang jatuh, saudara. Itu perubahan-perubahan yang akan terjadi tahun ini. Jangan sampai itu menggoncangkan iman kita. Saudara harus memiliki kerohanian yang kuat di dalam Tuhan. Lewat berdoa. Berdoa lebih lagi saudara. Karena lewat doa Tuhan akan banyak melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Buka di Mazmur 138 ayat 3. Kenapa sih kita harus berdoa? Mazmur 138 ayat 3. Ini kata Daud. Waktu aku berseru kepadamu, engkau menjawab, kau kuatkan hatiku sehingga aku menjadi berani. Buka di terjemahan baru, TB. Itu kayaknya di bahasa Indonesia sederhana. Ini dia. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dalam jiwa kita. Kita mampu menghadapinya. Memang doa kita belum dijawab, tapi kita sudah menerima kekuatan. Itu adalah modal bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah membuktikannya, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, di Lukas 22 ayat 44 dan 45. Ya, kita buka di Lukas 22 ayat yang 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Siapa yang takut? Yesus. Apa yang dia lakukan? Sungguh-sungguh berdoa. Kalau saudara mengalami yang namanya situasi ketakutan, artinya kita harus sungguh-sungguh berdoa, Bapak Ibu Saudara. Harus sungguh-sungguh berdoa. Kalau kita mengalami ketakutan, kita harus semakin sungguh-sungguh berdoa. Sama seperti Yesus. Dia mengalami ketakutan. Ketika dia mengalami ketakutan, dia sungguh-sungguh berdoa. Semakin sungguh-sungguh berdoa. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, ada malaikat datang memberikan kekuatan kepada dia. Di ayat berikutnya, 45, lalu ia bangkit dari doanya. Artinya apa? Dia bangkit karena dia sudah menerima kekuatan. Dia berani menghadapinya. Ketika dia selesai berdoa, datang tuh Yudas. Cium Yesus dengan imam-imam. Yesus tampar itu Yudas kepak. Murid yang tidak bisa diajar ini. Yesus tidak melakukannya, ini kata saya saudara. Artinya apa? Yesus siap menghadapinya. Kenapa? Karena dia sudah berdoa. Setelah itu Yesus ditangkap. Murid-muridnya yang 11 orang yang ada bersama-sama dia tergoncang imannya saudara. Lari semuanya. Padahal mereka adalah orang-orang yang selalu bersama Yesus. Yesus sembuhkan orang, dia ada di situ. Mereka melihat. Yesus bangkitkan orang mati. Murid-muridnya lihat saudara. Yesus berjalan di atas air. Murid-muridnya melihat. Tapi ketika malam hari itu saudara. Mereka yang setia dengan Tuhan. Follower Yesus yang setia. Ketika Yesus ditangkap semuanya unfollow Yesus. Pergi meninggalkan Yesus. Tergoncang imannya. Tapi Yesus tidak kaget. Kenapa? Dia sudah berdoa. Dia sudah habis-habisan. Dia sudah kuat di situ. Kalian mau lari, larilah. Aku sudah siap menghadapinya. Karena Yesus sudah menerima kekuatan. Dia sudah habis-habisan berdoa di situ. Bahkan ketika muridnya Petrus menyangkalnya 3 kali, dia tidak kaget saudara. Karena dia sudah berdoa. Jangan remehkan doa saudara. Meskipun itu hanya pembicaraan saudara dengan Tuhan. Tapi dampaknya adalah dampak yang kekal saudara. Sama-sama dengan saya katakan, saya harus sungguh-sungguh berdoa. Haleluya. Di Alkitab saudara banyak tokoh-tokoh
yang kehidupan mereka bisa menjadi panutan kita, saudara. Kalau seandainya tokoh-tokoh itu kita wawancarai sekarang, saudara, kita tanya ini, kenapa sih hidupmu berhasil tercatat di Alkitab? Pasti mereka akan ngomong, saya memiliki kehidupan doa. Siapa dia? Abraham. Abraham itu terkenal dengan doa syafaatnya. Ketika dia berdoa untuk Lot dan anak-anaknya. Doa yang mengasihi jiwa-jiwa. Dan lewat doanya, Lot dan anak-anaknya bisa diselamatkan. Dia punya kehidupan doa dengan Tuhan. Siapa lagi? Ada Yosua. Ketika dia berdoa supaya matahari dan bulan berhenti bergerak. Karena waktu itu mereka sedang berperang. Mereka harus mengalahkan musuh-musuh mereka. Yosua berdoa. Matahari dan bulan berhenti bergerak. Yang terakhir ada Yunus. Yunus berdoa ketika dia ada di dalam perut ikan. Ikan apa Bapak Saudara? Ikan cupang. Ikan besar. Pasti lebih besar daripada Yunus. Dan dengan penuh penyesalan dia berdoa kepada Tuhan. Karena dia lari dari panggilan Tuhan. Dan Tuhan mendengarnya dan Tuhan perintahkan ikan tuh. Muntahkan tuh si Yunus tuh. Dia diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Mereka punya kehidupan doa yang luar biasa dalam Tuhan. Saudara juga harus memiliki kehidupan doa dalam Tuhan. Amin. Tahun ini harus lebih sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Karena kalau kita berdoa, Tuhan akan banyak melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Bahkan perubahan-perubahan yang tidak mungkin dilakukannya menjadi mungkin karena kita berdoa kepada Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang selanjutnya, membaca firman. Aduh Pak, kalau baca firman tuh jangan kami lah Tuhan. Pak, kalau bisa yang baca firman tuh full timer tuh. Tuh singer-singer tuh. Pendeta yang ngajarkan firman, itu yang harus baca firman. Kalau kami jemaat enggak usah lah Pak. Kami datang ke gereja, angkat tangan diberkati, udah cukup. Berdoa itu bagiannya full timer aja lah. Kasih yang tubuhnya besar, kayak Johnson tubuhnya besar itu kasih dia. Berdoa dan baca firman itu adalah tugas kita sebagai orang percaya. Semuanya. Amin. Bukan hanya pengkhotbah yang mempersiapkan firman, yang harus baca firman. Kita semua harus baca firman, saudara. Kenapa kita harus membaca firman? Karena membaca firman artinya saudara bersekutu dengan Tuhan. Saudara terkonek, saudara bersatu dengan Tuhan. Ketika saudara bersatu dengan Tuhan, tadi yang kita baca, kita mendapatkan kekuatan yang terus menerus dari Tuhan. Tahun kemarin kita sudah diajak, ya, kita diajarkan untuk baca firman Tuhan. Kalau bisa baca habis. Baca habis itu bagaimana? Saudara baca firman Tuhan, saudara minum firman-Nya, bukan itu. Saudara baca dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan saudara. Selesaikan firman Tuhan itu lebih luar biasa lagi saudara. Bukan tujuannya untuk menghafal, bukan untuk menguasai, tapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengizinkan kehidupan kita dikuasai oleh firman itu. Ya, kita tidak mampu kuasai firman. Siapa kita saudara menguasai firman Tuhan? Yang begitu besar, yang tak terbatas itu. Tapi ketika kita membaca firman, kita mengizinkan hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Firman itulah yang menuntun hidup kita ketika saudara menghadapi pergumulan. Firman itulah yang timbul sebagai rema dalam kehidupan saudara. Yang memberikan saudara kekuatan, yang menghiburkan saudara, yang memberikan saudara hikmat bagaimana menyelesaikan masalah. Karena firman itu sudah saudara terima dalam kehidupan saudara. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kasih setia Tuhan. Kalau kita tahu bahwa setiap hari kita itu mendapat kekuatan dari Tuhan. Itu adalah buah daripada kita. Karena kita bersekutu dengan Tuhan. Lewat doanya, lewat firman-Nya saudara. Setiap pagi kekuatan itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Artinya saudara harus tetap terkonek dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Jadi tahun ini
tetap kita bersekutu, mengandalkan Tuhan, dan terhubung dengan Tuhan. Yang percaya dan mau katakan, amin, saudara. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Yang pertama tadi, yaitu saudara bersekutu dengan Tuhan. Ini yang terakhir, yaitu kita menjadi kuat karena kita mengandalkan Tuhan. Ini yang terakhir saudara, sehingga minggu depan saudara akan masuk di langkah yang ketiga, seri yang ketiga, yaitu kedewasaan, mature. Ini yang terakhir, menjadi kuat karena kita mengandalkan Tuhan. Kita buka di Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Terus, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Berikutnya. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajaul yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mendapat kekuatan baru. Mereka seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalau Raja Wali itu terbang, artinya dia siap menghadapi badai yang di depannya. Seperti teruna-teruna muda tadi. Anak-anak muda itu terkenal dengan semangatnya. Ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya. Tetapi selanjutnya, orang-orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Anak muda itu terkenal dengan semangatnya, dengan kekuatannya. Begitulah kita, kalau kita menantikan Tuhan, kita seperti orang-orang muda yang mendapat kekuatan baru. Sangat senang kalau kita melihat orang semangat dalam kehidupan kita. Amin saudara. Seperti WL tadi, Pak Robi begitu semangat dia. Kita senang melihatnya saudara. Amin. Begitu juga dengan saudara, kalau saudara punya pasangan, suami atau istri, orang yang semangat, orangnya bergairah dalam apapun, pasti saudara senang. Ya kan? Kalau kita punya pasangan yang lemah, apa kabar? Ya gitulah. Bagaimana keadaan usahamu? Ya, lihatlah sendiri. Itu akan berdampak ke kita, saudara. Kita buka di slide berikutnya. Kata menantikan atau mengandalkan berasal dari kata Ibrani kafah. Itu di ayat tadi saudara yang kita baca ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, itu berasal dari kata Ibrani kafah, artinya orang yang menunggu atau mengharapkan. Jadi mengharapkan Tuhan artinya percaya kepadanya, menaruh harapan atau keyakinan kepadanya. Jadi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Selanjutnya. Kata kekuatan baru atau dalam bahasa Inggrisnya renew berasal dari kata Ibrani atau kalab, berarti mengubah dan kemudian menghidupkan kembali, memperbaharui. Menghidupkan kembali, menyebabkan berkembang kembali. Contohnya seperti pohon ditebang bertunas kembali. Jadi kekuatan baru atau renew itu berasal dari kata Ibrani, bahasanya kalab, artinya mengubah dan kemudian menghidupkan kembali. Sama seperti pohon yang ditebang kemudian hidup tunasnya kembali. Seperti itulah yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Tuhan itu sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup melakukan hal-hal yang kita tidak sanggup lakukan, dia sanggup melakukan. Dia sanggup merestorasi, dia sanggup memulihkan, menjadi baru kembali, renew dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan.
Sama seperti seorang hamba yang memperhatikan tangan tuannya. Ya, dia tahu setiap kali tangan tuannya itu bergerak, dia tahu kodenya itu apa. Sama seperti ajudan presiden. Ajudan presiden itu setiap kali presiden itu bergerak dia tahu. Presiden akan masuk mobil, pasti dia buka dulu pintu mobil. Kalau presiden mau keluar mobil, dia buka dulu pintu mobil. Dia tahu tuannya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, itu sama juga kita mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Artinya kita mengandalkan yang kekuatannya datang dari Tuhan. Begitu juga dengan kekuatan baru, renew. Tuhan itu sanggup untuk memulihkan, merestorasi keadaan kita sampai hari ini. Karena kita mau mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan baru. Kita buka di firman-Nya. 2 Tawarik 16 ayat 9. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan itu melimpahkan kekuatannya kepada kita. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi Tuhan itu melimpahkan kekuatannya kepada kita kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Ke Indonesia, ke Singkawang, ke rumah saudara. Dia menjelajah untuk apa? Untuk memberikan kekuatan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu terbukti ketika bangsanya berbalik kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel berdosa, mengkhianati Tuhan, mereka datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Tuhan pulihkan kehidupan mereka dan Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Apa dampaknya kalau kita bersekutu atau bersatu mengandalkan Tuhan? Slide berikutnya. Apa manfaatnya kalau kita mengandalkan Tuhan? Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, apa sih dampaknya? Menjadi kuat di dalam iman. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menantikan Tuhan, iman kita pasti bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Iman kita semakin kuat di tengah perubahan-perubahan ini, di tengah goncangan-goncangan ini. Ketika perubahan terjadi, saudara tidak kaget, saudara tidak shock, karena iman saudara kuat. Sama seperti Abraham ketika dia menerima janji Tuhan bahwa dia akan mendapat keturunan. Dia menunggu sampai umur yang begitu lama, begitu tua. Alkitab berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Itu Roma 4 ayat 19-20. Itu kisah tentang Abraham. Imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Ketika dia menantikan janji-janji Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan saudara. Ketika saudara menantikan Tuhan, jadikanlah itu momen untuk saudara semakin bertumbuh, kuat iman saudara di dalam Tuhan. Menunggu itu memang tidak menyenangkan kata orang. Tapi kalau kita menantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Amin saudara? Ya. Menjadi kuat di dalam iman. Itu manfaatnya kalau kita mengandalkan Tuhan, menantikan Tuhan. Yang berikutnya, apa manfaatnya kalau kita mengandalkan Tuhan? Mampu memperoleh kemenangan. Kita akan mendapat kemenangan demi kemenangan. Kita akan mampu mengatasi setiap tantangan ke depan. Kita mampu menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Siapa dia? Saya ambil contoh di sini, Daud saudara. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, Goliat itu adalah pahlawan perang, tingginya hampir 3 meter. Sedangkan Daud itu masih remaja, kemerah-merahan kata firman Tuhan. Dia masih anak-anak, masih imut-imut. Dia tidak punya pengalaman perang. Dia hanya membanggakan bahwa dia hanya mengembalakan kambing domba punya bapaknya yang 2-3 ekor itu. Ketika ada beruang, ada singa yang mencoba membunuh kambing domba punya orang tuanya itu, dia lawan.
Karena apa? Karena Tuhan beserta dia. Dan itu menjadi modal bagi dia untuk mengalahkan Goliat. Tahun ini kita akan punya yang namanya Goliat di tahun ini. Saya mau saudara mengandalkan Tuhan. Seperti Daud, seperti Tuhan yang menolong aku. Mengalahkan segala harimau, segala beruang itu. Demikian juga Tuhan yang bersama aku akan mengalahkan Goliat itu. Dan dia memperoleh kemenangan lewat batu dan ketepel yang ada di tangannya. Dan dia memperoleh kemenangan. Kalau tidak ada Goliat, Daud tidak akan menjadi raja. Kalau kita menghadapi pergumulan, artinya kita juga akan mendapat kemenangan dalam hidup kita. Di tahun ini saudara, andalkan Tuhan. Akan ada Goliat-Goliat di depan, akan ada tantangan ke depan. Tapi andalkan Tuhan. Sebab hidup kita ini adalah perjalanan iman. Perjalanan iman. Orang Kristen itu dia akan mengalami yang namanya perjalanan iman dalam hidupnya. Imannya itu akan nampak ketika dia menghadapi pergumulan, tantangan-tantangan ke depan. Disitulah akan nampak imannya dia yang sebenarnya. Ketika dia menghadapinya semuanya itu. Ketika saudara menghadapinya. Iman yang tertuju kepada Tuhan, itulah yang akan menguatkan saudara, akan menolong saudara. Dan saudara akan mengalami yang namanya pengalaman iman di dalam Tuhan. Kalau di tahun ini saudara mengalami pengalaman iman, itu akan membuat saudara semakin kuat. Kalau di tahun ini saudara mengalami yang namanya sakit, supaya saudara tahu bahwa dia Tuhan yang menyembuhkan. Saudara punya pengalaman iman di situ. Kalau di tahun ini Tuhan izinkan yang namanya kekurangan, supaya saudara bisa mengalami bahwa dia Allah yang menyediakan segalanya. Kalau di tahun ini saudara mengalami namanya pergumulan, tantangan, masalah, supaya saudara bisa mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang bisa diandalkan dalam kehidupan saudara. Supaya apa? Saudara mengalami pengalaman iman di dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang baru di tahun ini, the new challenge itu adalah kesempatan untuk kita mengalami pengalaman-pengalaman iman. Orang Kristen yang punya pengalaman iman, dia akan kuat, dia akan strong. Ya, orang Kristen yang punya pengalaman iman, dia akan bersaksi. Dia kenal Yesusnya. Kalau ditanya siapa tuh Yesus, dia pernah menolong saya. Dia pernah menyembuhkan saya. Dan dia pernah membuat mujizat dalam kehidupan saya. Artinya apa? Dia mengalami pengalaman iman di dalam Tuhan. Dan itu akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Yang terakhir, mampu menyikapi pencobaan atau ujian hidup dengan benar. Apa manfaatnya kalau kita mengandalkan Tuhan? Kita mampu menyikapi pencobaan atau ujian hidup dengan benar. Di tahun 2021 akan banyak tantangan. Akan ada ujian saudara. Tapi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita dapat melihat semuanya itu dengan benar. Karena kita melihatnya dengan kacamata Tuhan. Karena saudara terkonek dengan Tuhan. Tahun 2020, tahun kemarin kita belajar banyak Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita bisa melewati tahun kemarin itu karena Tuhan yang beserta kita. Jadikan itu modal untuk di tahun 2021 bahwa di tahun 2021 saudara, kita mau lebih lagi mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan uang kita. Jangan andalkan kekayaan kita. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Ya, lihat semua yang terjadi nanti dari kacamatanya Allah. Jangan dari kacamata kita. Kita akan lemah. Kita akan kecewa dengan hidup ini. Kenapa? Karena kita melihat dengan kacamata kita sebagai manusia. Kalau kita melihat semuanya dari kacamata kita, kita akan mudah menggerutu, mengeluh. Kok begini sih? Kok begini? Kok masalahnya semakin bertambah? Karena kita melihat dari kacamata kita. Tapi kalau kita melihatnya dari kacamata Allah, kita bisa berkata, Tuhan turut bekerja dalam segalanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena kita bersekutu dengan Tuhan. Cara respon kita sudah beda, saudara. Karena kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi tahun ini saudara, tahun 2021, andalkan Tuhan. Sembahlah Tuhan, jangan sembah yang lain. Jangan sembah uang kita, jangan sembah kekayaan kita, jangan sembah kehebatan kita, jangan sembah yang lain. Sembahlah Tuhan. Satu-satunya
yang bisa kita andalkan lagi di tahun 2021. Amin saudara. Jadi yang kedua, itu kenapa kita bisa kuat? Karena kita mengandalkan Tuhan. Yang pertama tadi, karena kita bersekutu dengan Tuhan. Biarlah di tahun ini saudara berjalan terus dengan Tuhan. Bersekutu terus dengan Tuhan. Kekuatan demi kekuatan akan Tuhan berikan terus menerus dalam kehidupan saudara. Amin. Saya percaya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan, kekuatan Tuhan itu menjadi bagian kita. Andalkan Tuhan sepanjang tahun ini. Sama seperti tahun lalu, saudara mengandalkan Tuhan. Ya kan? Saudara sehat hari ini karena saudara mengandalkan Tuhan. Ya, kita bisa melewati tahun 2020 bukan karena uang. Bukan karena kehebatan kita, karena kita mengandalkan Tuhan. Kita diajarkan oleh Tuhan di tahun kemarin. Kekayaan, keuangan, popularitas, jabatan, pangkat tidak bisa menolong kita. Orang kaya aja bisa jatuh sakit meninggal saudara. Tahun 2021 tetap kita mengandalkan Tuhan, tetap kita bersekutu dengan Tuhan. Artinya kita mau selalu terhubung dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati.